Halo Aries, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang prediksi. Bentar ya teman-teman, prediksi cinta sejati kamu yang akan datang padamu di tahun 2025 ya, true love kamu. Ini general reading, ini hanya fun reading, ini hanya prediksi, dan bisa juga energinya vice versa, kebolak-balik ya. Nggak usah dibawa baper, nggak usah terlalu dimasukin hati, kita enjoy-enjoy saja, ambil pesan positifnya, kemudian buang pesan negatifnya, atau jadikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk teman-teman Aries, oke? Seperti biasa, kartunya sudah aku shuffle untuk teman-teman semua. Kita mau lihat dulu ya, seperti apa cinta sejati kamu yang akan datang pada kamu. Kita mau lihat gambarannya ya. Gambaran singkat tuh seperti apa gitu ya. Di sini ada Four of Cups. Kemudian di sini ada The Hermit. Lalu ada The Empress. Kemudian ada The Devil. Oke, kita lihat dulu dari Four of Cups ya. Four of Cup ini aku melihatnya adalah sebelum kamu akan menemukan cinta sejati kamu. Tetapi misalnya saat ini kamu belum menemukannya gitu ya. Pada saat ini kamu diminta oleh semesta untuk lebih banyak dulu merefleksi ke belakang gitu ya. Misalnya kamu punya cerita cinta apa sih di belakang kemarin? Kamu punya pengalaman apa sih? Ada yang mengecewakan, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, kayak gitu ya. Dan itu bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi poin-poin penting yang bisa kamu pertimbangkan untuk mempunyai hubungan baru lagi, supaya hubungan baru kamu ini jauh lebih baik lagi gitu ya. Jadi kamu bisa puas, jadi kamu bisa mencapai tujuan dengan baik dengan hubungan baru itu, dan kamu juga sudah bisa melepaskan hubungan yang lama dengan cara itu tadi ya, mempelajarinya. Tapi kekecewaan itu harus kamu tinggalkan dulu Aries. Ya jangan sampai kekecewaan, kemarahan, kekesalan dengan cinta masa lalu itu masih terus menggelayut di diri kamu. Kalau itu masih terus menggelayuti kamu, ya kamu nggak bisa menemukan cinta sejati kamu gitu. Karena hati kamu masih ada sama dia gitu. Walaupun itu dalam bentuk kesel, dalam bentuk marah, apapun itu, uh, si sosok orang ini tetap melekat di pikiran kamu gitu ya Aries ya. Oke, kemudian kita lihat selanjutnya ada The Hermit di sini. Aku melihatnya Aries, kamu juga perlu untuk apa ya, menenangkan diri. Aku melihatnya di sini ya, beberapa Aries memiliki pengalaman cinta, pengalaman masa lalu yang cintanya itu agak kurang menyenangkan gitu. Ada cinta-cinta yang menyakitkan, cinta-cinta yang melukai gitu ya. Jadi aku melihatnya di sini banyak hal yang Aries itu, kalau kamu mau bertemu dengan cinta sejati kamu ya, kamu di sini banyak banget yang harus kamu lakukan kayaknya gitu ya. Mulai dari yang tadi, kemudian di sini juga kamu diminta untuk banyak meditasi, banyak untuk merenung, kemudian kamu juga harus minta bimbingan kepada semesta, apakah itu dengan meningkatkan ibadah kamu, meningkatkan meditasi kamu, menyatukan diri kamu dengan alam semesta, menyatukan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Dan aku lihat di sini memang kamu juga perlu bimbingan. Kamu seperti sedang kehilangan arah gitu ya, dalam arti kamu kayak bingung, nggak tahu harus gimana, harus berbuat apa ketika cinta lama ini masih terus menggelayuti kamu. Jadi kamu di sini butuh support ya, siapapun itu, support system sangat penting di dalam baik itu keluarga kamu ya, misalnya orang tua kamu, siapapun itu bisa kamu mintai pendapat orang-orang yang lebih tua, yang lebih senior. Kamu sepertinya aku lihat perlu bimbingan, perlu konselor ya. Jadi kayak kamu itu harus ada yang mengarahkan. Kalau enggak nih kayaknya kamu serba bimbang nih. Nanti aku mutusin A, ternyata salah nih. Harusnya B, entar salah nih gitu. Karena hati kamu tuh kayak masih galau gitu. Aku melihatnya ya. Kemudian dengan adanya The Empress di sini,
aku melihat Aries adalah sebenarnya kamu ini rindu gitu ya, ada kerinduan untuk bisa menciptakan suatu hubungan yang harmonis, hubungan yang penuh dengan kebahagiaan, bisa rukun, damai, punya pasangan yang menyenangkan gitu ya, kayak pengennya itu bertumbuh bareng gitu dalam keadaan yang baik-baik saja gitu. Tetapi kan kadang-kadang hidup ini tidak bisa sesuai dengan impian kita ya Aries ya. Kadang-kadang Tuhan memberikan kita banyak pelajaran. Bisa jadi setelahnya itu kayak ujian ya, setelah lulus kita akan bisa mendapatkan yang jauh lebih baik lagi dari apa yang kita terima saat ini gitu ya. Jadi di sini memang kamu merindukan seperti itu ya, kamu pengen merasa aman, kamu pengen merasa nyaman, kamu pengen disayangi, kamu pengen menyayangi gitu ya. Pokoknya kamu kayak pengen punya pasangan atau kamu pengen punya keluarga yang bisa bahagia gitu, penuh kasih sayang. Itu harapan kamu banget sih di sini karena kamu banyak banyak luka aku lihatnya ya, banyak kekecewaan. Ini bisa jadi nggak semua Aries ya, yang kebaca aja di sini energinya seperti itu aku melihatnya ya. Kemudian di sini ada the devil. Bisa jadi memang kamu saat ini tuh kayak atau kamu memang masih ya, masih sedang berhubungan dengan seseorang yang sebenarnya orang ini agak toksik, agak membuat kamu lelah gitu ya. Beberapa aku melihat seperti itu, kalian masih punya hubungan dengan orang yang toksik dan kalian tidak bisa melepaskan diri, atau bisa jadi seseorang ini mungkin sudah lepas tapi hal-hal negatifnya itu masih terus melekat di diri kamu, dan ini harus kamu lepaskan Aries ya, supaya kamu bisa memiliki hubungan yang lebih baik lagi gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang seperti ini biasanya akan apa ya, menggantung kamu atau memberikan harapan-harapan palsu seperti itu ya. Jadi aku melihatnya di sini untuk kamu mendapatkan cinta sejati itu, aku melihat kamu masih banyak yang harus kamu benahi seperti itu ya. Jangan sampai nanti ketika kamu belum membenahi ini, kamu akan ketemu lagi dengan orang yang toksik seperti itu. Jadi cinta sejati kamu tuh lama gitu ketemunya kalau kamu nggak membenahi yang ini. Padahal kamu pengen banget hidup bahagia, hidup aman, hidup tentram, damai kayak begitu ya. Tapi kalau kamu tidak benahi, kamu tidak selesaikan urusan kamu, ya kamu akan digantung terus, atau kalau misalnya kamu masih pikiran kamu masih seperti ini, kamu juga akan menarik energi yang toksik lagi kayak begitu ya. Dan cinta ini kalau toksik gitu kan bukan cinta sejati namanya ya Aries ya. Jadi kamu harus benar-benar membersihkan tuh ya pikiran-pikiran kekecewaan kamu, atau mungkin ada masalah yang menggantung dengan pasangan atau dengan mantan pasangan, dengan siapapun itu, selesaikan dahulu, dibersihkan dulu ya. Kalau misalnya kamu rajin ibadah tetapi pikiran kamu masih terus berkecamuk, diruwetkan dengan hal-hal seperti itu, akhirnya bisa jadi ibadah kamu itu juga kalah gitu ya. Karena kan ini kita tuh manusia biasa ya, manusia biasa, tergantung dari semesta nih mau gimana membawa kita gitu. Tapi kamu ibadah tapi pikiran kamu kacau terus ya kan. Nah jadi kamu pun bisa jadi ibadah itu juga sebagai rutinitas ya. Jadi itu harus kamu koreksi lagi diri kamu sendiri, apa-apa yang menjadi beban hidup kamu itu kamu lepasin dulu gitu ya. Memang kamu harus di luar ibadah rutin ya, kamu minta doa khusus gitu ya, meminta pertolongan supaya kamu dilepaskan dari semua ini, dan kamunya juga harus berusaha gitu Aries ya. Jadi kalau misalnya kamu masih seperti ini ya, aku mohon maaf apa kamu akan agak lama gitu untuk bisa menemukan cinta sejati. Cinta yang akan ketemu sama kamu akan seperti yang kamu masih ada dalam pikiran kamu saat ini gitu ya. Jadi ini nggak semua Aries ya, jadi nggak usah dibawa baper. Karena ini aku hanya membaca kartu yang keluar di sini gitu ya Aries ya. Oke, sekarang kita mau lihat ya. Kita mau lihat Aries, mengapa misalnya ketika kamu bertemu dengan cinta ini, ketemu dengan cinta sejati kamu nantinya gitu ya. Orang ini
suka sama kamu itu karena hal apa? Nah, ketika orang ini suka dengan kamu, hal-hal inilah yang harus mulai kamu kembangkan ya, pengembangan diri untuk diri kamu atas hal-hal yang orang ini sukai dari diri kamu ya. Kemudian di sini ada apa? Ada care. Kamu orangnya sangat peduli. Kemudian dia apologize. Kamu orangnya pemaaf, promise ya. Kamu orangnya yang menepati janji. Di sini ada trap. Di trap pun ini di belakangnya juga the devil, coba ya kan. Oke, sekarang dari care ya, memang kamu ini Aries orangnya memiliki kemampuan untuk memperhatikan orang, merawat gitu ya, take good care gitu. Jadi kamu tuh kayak ngayomin, kayak ngomong gitu, kayak apa yang dia mauin itu sebisa kamu lakukan, kamu akan melakukannya untuk dia gitu. Jadi orang itu merasa nyaman, merasa disupport gitu ya. Terus kemudian kamu itu modelnya juga orang yang menyayangi keluarga gitu ya. Misalnya kamu punya pacar, kamu pun juga menyayangi keluarga si pacar itu gitu. Nggak cuman kamu menyayangi keluarga kamu gitu. Jadi orang itu sangat tertarik dengan hati kamu yang penuh kasih sayang itu gitu ya. Kemudian di sini ada apologize. Aku melihatnya juga bahwa kamu tuh orangnya nggak segan-segan untuk meminta maaf gitu ya. Kamu tuh humble. Kalau memang kamu salah ya kamu minta maaf, mengakui kesalahan, terus kemudian kamu menunjukkan perubahannya. Kamu orang yang rendah hati. Aku lihatnya di sini ya, orang yang sabar, sehingga kamu juga orangnya itu mudah mendapat simpati gitu dari orang lain. Itu yang membuat kamu menarik di matanya dia gitu ya. Kemudian di sini ada promise, ada janji. Kamu orang yang tepat janji. Ketika kamu membuat janji, maka kamu akan menepatinya. Kalau kamu bilang iya, iya. Kalau kamu bilang tidak, ya tidak gitu ya. Kamu orangnya komitmen lah ya pokoknya. Ketika kamu janji untuk tanggung jawab dengan komitmen dengan hubungan ini, ya kamu bertanggung jawab atas komitmen ini gitu. Kalau misalnya kamu bilang oke, nanti aku jemput kamu jam 3, ya kamu pasti akan datang jam 3. Dan itu yang membuat kamu sangat mempesona ya. Kamu orangnya tidak ingkar janji gitu ya, memiliki kemampuan untuk menunjukkan konsekuensi kamu dengan baik. Kamu orangnya setia, kamu orangnya bisa dipercaya gitu ya. Dan ini harus kamu tingkatkan terus ya Aries. Kemudian di sini ada trap, ada perangkap. Di sini orang melihat kamu ya, dia melihat kamu, kadang-kadang kamu itu terlalu mudah terjebak atau kasarnya dijebak, malah gampang dijebak gitu. Jadi ketika kamu menemukan seseorang, kemudian seseorang ini kamu merasa, kok dia baik ya, kok dia begini, itu kamu gampang luluh gitu Aries. Ya, sehingga kadang-kadang ini bisa menjadi perhatian buat kamu ya. Jangan terlalu percaya dari luarnya ya. Kamu harus lihat dulu dari dalamnya. Jangan mudah luluh karena diperhatiin, disayang, kemudian di chat selalu dibalas seperti itu ya. Karena semua orang itu bisa saja memakai topeng, tetapi ini juga yang membuat dia tertarik sama kamu ya, karena kamu orangnya tulus seperti itu gitu, bahwa kamu nggak punya pikiran macam-macam, kalau misalnya orang ini ngerjain aku nggak ya, nggak gitu gitu. Jadi karena kamu orangnya baik, orangnya tulus, maka kadang-kadang kamu itu mudah dijebak. Ini kan orang lain yang menilai kamu ya Aries ya, jadi ini juga bisa menjadi warning buat kamu. Mungkin kamu dari sekarang mulai menjaga diri kamu ya, bahwa tulus, baik itu boleh, tetapi waspada dan hati-hati terhadap orang baru itu juga harus gitu ya. Oke Aries, aku rasa ini saja yang membuat orang tuh terpesona dengan kamu, membuat dia seseorang yang ingin datang kepada kamu itu terpesona gitu ya. Dan ini bisa kamu tingkatkan mulai dari kamu care, peduli, kamu orang yang memaafkan, kamu orangnya komit ya, promise, kamu orangnya trap, tulus hati ya, tapi jangan mudah untuk dijebak gitu ya Aries. Oke, aku rasa itu saja ya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang perlu Aries lakukan, atau misalnya hal-hal yang perlu kamu perhatikan supaya cinta sejati ini bisa segera datang kepada kamu. Sebenarnya di awal sudah banyak ya tadi ya, bahwa intinya bahwa kamu harus
memperbaiki tadi ya, hal-hal negatif, hal-hal yang toksik yang masih ada di dalam pikiran kamu, yang itu akan menghambat langkah kamu ya. Tapi coba kita lihat lagi dari kartu yang keluar, apakah sama atau enggak. Di sini ada regret dan preparation, kemudian di sini ada message dan dream, kemudian di sini ada true, ada expression. Ini senada seirama ya Aries, ini regret, penyesalan, dan penyesalan ini terus kamu bawa gitu tentang masa lalu itu, terus kamu bawa. Di sini kamu harus melepaskan penyesalan, terus kemudian kamu juga harus harus bisa melupakan semua itu. Jangan biarkan kesalahan, kekecewaan yang sudah terjadi itu menghalangi langkah kamu untuk mencapai kebahagiaan gitu. Kadang-kadang memang orang melihat kamu itu tersenyum, tertawa seperti itu ya, tetapi hati kamu ini sedih sebenarnya, hati kamu ini terluka. Karena apa ya? Karena kamu membiarkan terus masalah-masalah kamu. Kalau kamu biarkan itu malah terus bertumbuh. Ibaratnya kayak rumput kamu biarin terus dia makin meluas, meluas, meluas gitu. Ya kan? Coba kalau rumput liar itu kamu angkat, terus kamu kasih obat, berhenti dia. Nah, seperti itulah yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak terus menyesali, kamu terus tidak memikirkan masa lalu kamu ya, Aries. Supaya kamu bisa bahagia, supaya kamu bisa lanjut nih langkah kamu ke masa depan yang lebih baik gitu ya. Oke, kemudian sini ada message, kemudian ada dream. Kadang-kadang kita memang perlu untuk mengingat ya, atau misalnya memperhatikan apa yang menjadi mimpi-mimpi kita. Bisa jadi ketika malam kita bermimpi itu adalah pesan-pesan yang datang, yang disampaikan oleh penjaga kamu untuk diri kamu ya. Kemudian perhatikan juga pesan-pesan yang datang dari lubuk hati kamu ya. Ketika kamu misalnya menyesal, kecewa, bingung, coba tanya hati kamu. Ini sebaiknya apa ya yang harus aku lakukan? Misalnya, aku harus lanjut sama dia atau aku harus meninggalkan dia misalnya gitu ya. Coba tanyakan di hati kamu. Ya, sebelumnya kamu bilang ya, Tuhan dan semesta alam penjagaku, tolong berikan aku jawaban, bimbingan atas pertanyaanku ini ya. Mungkin kamu harus diam sejenak, hening sejenak gitu. Terus dengarkan di hati kamu apa yang dikatakannya. Tapi ketika kamu mendengarkan itu ya jangan diingkari gitu, jangan dibantah. Kalau misalnya kamu mendengarnya memang harus dilepaskan misalnya gitu ya, sebaiknya dilepaskan. Coba kamu pikirkan lagi, kalau dilepaskan baiknya ini, buruknya ini, itu kamu bikin list aja kalau kamu bingung lebih banyak yang mana gitu ya. Oke, kemudian di sini ada truth, ada kebenaran, dan ada ekspresi. Kamu membutuhkan kejujuran, keterbukaan dari orang lain dan dari diri kamu sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya di sini tadi adalah poinnya apa yang perlu kamu lakukan agar cinta sejati kamu itu segera datang, kamu harus melihat kebenaran yang ada di depan kamu. Ya, apapun itu kebenarannya. Kalau misalnya kebenaran itu adalah sesuatu yang menyakitkan tapi harus kamu lakukan, ya lakukan dulu gitu. Misalnya yang tadi ya, kamu masih punya pasangannya itu toksik sebenarnya, tapi kamu pertahanin terus. Ketika kamu melepaskan ini karena kamu cinta banget, padahal ini toksik banget. Dan kebenarannya adalah ya kamu melepaskan itu pasti sakit, tetapi itu harus kamu lakukan kalau memang kamu menginginkan kebahagiaan kamu menginginkan bertemu dengan cinta sejati kamu gitu. Kamu pasti pengen hidup bahagia dengan seseorang, kamu masih pengen disayang, kamu pengen menyayangi, kamu mau berbagi kasih, berbagi apapun itu ya. Di sini ada The Empress gitu, Aries. Ya, jadi kamu di sini diminta jujur sama diri sendiri kamu dulu ya. Jujur apa sebenarnya yang kamu inginkan gitu. Kalau kamu masih belum tahu nih, kamu masih terombang-ambing terus, nggak ngerti apa yang kamu inginkan sebenarnya, dan kamu masih terus berada di posisi yang ngegantung begini, ya susah gitu Aries ya. Kamu akan terus begini nih, nggak ada perubahan. Tapi kalau misalnya kamu mau
mendapatkan yang seperti kamu inginkan, seperti bahasan kita tentang cinta sejati, ya itu harus kamu perbaiki hal-hal tadi itu ya. Karena sebenarnya kamu mempesona ya, bahwa kamu itu orangnya care, orangnya pemaaf, orangnya komit, seperti itu, orangnya tulus hati. Seperti itu. Jadi sebenarnya mudah bagi kamu untuk menemukan cinta sejati kamu, tetapi kamu sendiri terperangkap dengan entah itu masa lalu kamu, entah dengan seseorang yang saat ini toksik tapi kamu pertahankan. Gitu ya. Jadi lepaskan masa lalu kamu, kemudian coba perhatikan mimpi kamu, coba perhatikan intuisi kamu, perhatikan apa yang dikatakan hati kamu ya. Kemudian kamu juga harus jujur sama diri kamu sendiri, kamu juga harus terbuka terhadap apa yang kamu inginkan gitu. Ya, terus kemudian ya kamu harus jujur terbuka sama seseorang ini yang memang sebenarnya sudah tidak membuat kamu nyaman gitu. Jangan karena kamu takut, kamu tidak enak, kamu sayang betul, tapi kan kamu harus sayang juga sama diri kamu sendiri gitu ya. Jadi supaya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan dalam hidup ini, kamu bisa menjalaninya lebih mudah, lebih lancar, bisa tercapai apa yang menjadi cita-cita kamu, mempunyai pasangan, mempunyai cinta sejati yang tulus untuk diri kamu sendiri gitu ya Aries ya, oke? Oke Aries, sekarang kita lanjut lagi. Ada pesan, nasihat cinta apa dari oracle cinta kamu ya. Di sini ada soul. Your soul is preparing to reconnect, trust in the process. Kemudian di sini ada receptive. Be ready to receive what fate has planned for you. Untuk your soul is preparing, kamu sepertinya di sini akan atau segera ya terhubung kembali dengan seseorang yang pernah memiliki koneksi dengan kamu. Siapapun itu, entah ini orang yang pernah menjadi teman kamu, sahabat kamu, atau mungkin mantan kamu dulu ya, cinta monyet pun juga bisa di sini ya. Tapi di sini kamu diminta untuk tidak memaksakan kehendak kamu. Ya, jangan paksakan kehendak kamu kalau kamu belum menyelesaikan masalah kamu. Jadi, percaya saja pada prosesnya, biarkan jiwa kamu itu mengikuti alurnya. Bisa jadi di sini pesannya adalah ketika kamu mengikuti alur ini, kemudian kamu ternyata memiliki jiwa yang terkoneksi sama seseorang ini, bisa jadi ini akan menjadi semacam support diri kamu untuk kamu meninggalkan seseorang yang toksik ini atau melupakan masa lalu kamu dengan seseorang ini gitu ya. Jadi seseorang yang akan datang ini akan membantu kamu, mensupport kamu untuk bisa kembali bangkit. Tapi itu kembali lagi kepada diri kamu sendiri. Apakah kamu mau melepaskan bayang-bayang dia? Apakah kamu mampu meninggalkan seseorang yang toksik ini gitu ya? Tapi semesta sudah mengingatkan bahwa orang ini akan membantu kamu. Tinggal niat kamu aja, Aries ya, mau atau enggak. Seperti itu. Karena ini udah dibukakan jalan nih sama semesta ya, dipertemukan dengan seseorang yang akan mendukung kamu untuk bisa melupakan orang-orang yang di masa lalu, orang-orang yang toksik di sekitar kamu gitu ya. Kemudian di sini ada receptive. Di sini dikatakan be ready to receive what fate had planned for you. Kamu di sini harus lebih terbuka lagi, kamu harus siap menerima takdir apapun yang diberikan oleh semesta. Cobalah kamu untuk fleksibel ya. Jadi fleksibel itu maksudnya gini. Ketika semesta itu mendatangkan seseorang ini, tetapi pikiran kamu itu tetap kaku, kekeh, udah jelas-jelas ini masa lalu ini jelek, masa lalu ini buruk, kekecewaan, tapi itu tetap aja kamu tanam di situ gitu. Jadi akhirnya si orang baru ini tuh nggak bisa masuk, nggak ada tempat nih. Ibaratnya hati kamu segini, tapi isinya kekecewaan, kesel, marah. Terus cintanya cuma dapat tempat seujung jari, ya kan? Kalah kan?
gitu, ibaratnya kayak begitu. Jadi kamu diminta untuk nggak kaku, kamu harus fleksibel, kamu harus membuka diri lebih dulu gitu ya. Percaya saja pada takdir, percaya saja pada semesta, ikuti aliran airnya gitu ya. Jadi apapun itu kamu tuh mengalir dengan tenang seperti itu ya Aries. Jadi kamu di sini ya harus percaya pada proses ini ya. Jangan juga kamu memaksakan kehendak kamu sendiri, kamu tetap apa ya, nanggepin orang ini yang datang, yang dikirimkan malaikat untuk mensupport kamu, kamu tetap nanggepin, tapi kamu tidak memberikan harapan-harapan apapun supaya kamu merasa punya teman, bisa buat tempat curhat, sementara kamu masih terus digelayuti masa lalu gitu ya. Itu kan nggak fair ya. Aries, kalau memang seseorang ini adalah seseorang yang baik dan ketika kamu memang bisa merasakan kayaknya orang ini memang dikirimkan semesta untuk aku deh gitu, coba pikirkan kembali baik-baik ya, yang terbaik untuk kamu itu yang mana gitu ya Aries ya. Karena kamu harus percaya apa yang telah ditakdirkan, apa yang diberikan oleh semesta itu adalah yang terbaik untuk diri kamu ya Aries. Oke Aries, sekarang kita mau lihat kira-kira kapan cinta sejati kamu itu akan datang. Semoga dalam waktu dekat, dengan catatan kamu bisa melupakan orang lama, bisa meninggalkan pasangan yang toksik gitu ya. Oke, kita mau lihat ya Aries. Di bulan Agustus. Kemudian di sini ada bulan April. Lalu di sini ada Desember. Sesegera mungkin kamu bisa melupakan seseorang yang toksik itu, sesegera itu juga kamu bisa menemukan cinta sejati kamu ya Aries. Oke. Sekarang coba kita lihat untuk zodiaknya ya. Apakah ini orang lama, orang baru, atau siapapun itu yang terkoneksi dengan Aries. Cancer, bisa jadi cinta sejatimu adalah Cancer. Capricorn, mungkin Capricorn atau Taurus, Sagittarius, kemudian di sini ada Virgo, ada Leo, ada Pisces, ada Gemini, lalu ada Aries juga. Oke Aries, ini saja yang aku punya untuk kamu. Semoga ini bisa menghibur, bisa membantu kamu. Jangan paksakan jika memang ini bukan cerita kamu ya. Terima kasih Aries, sehat selalu untuk kamu. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Salam.